Terima kasih. Terkait rencana belajar tatap muka secara langsung di satuan pendidikan, Iya. khususnya untuk jenjang eh, pendidikan yakni SMA, Iya. SMK termasuk SLB. Ya. Memang sekarang ini ada acuan yakni ada SKB 4 Menteri. Iya. Kendati pun ada SKB 4 Menteri tadi, tetapi sebenarnya bukan serta-merta langsung merupakan istilahnya amanah untuk menggelar pelajaran tatap muka secara langsung di satuan pendidikan. Iya. Tetapi makna yang terkandung di dalam SKB 4 Menteri itu adalah bahwa Iya. ada pergeseran kewenangan Iya. untuk menentukan belajar tatap muka secara langsung di Iya. sekolah atau tidak, itu Iya. diserahkan kepada pemerintah daerah. Oh iya. Iya. Kemudian dalam rangka kita persiapan belajar tatap muka secara langsung di sekolah, kami memang telah menerbitkan surat edaran Iya. untuk mengambil langkah-langkah persiapan. Iya. Jadi yang pertama kami minta kepada seluruh kepala satuan pendidikan untuk mempelajari dan mempedomani tentang SKB 4 Menteri. Iya. Yang kedua harus mengisi checklist yang disebut dengan daftar periksa. Daftar Iya. periksa itu secara substantif adalah terkait dengan protokol kesehatan Iya. dan juga dalam hubungannya dengan layanan kesehatan. Oh iya. Kemudian yang berikutnya adalah terkait pernyataan orang tua. Iya. Nah, jadi orang tua apakah itu setuju, orang tua siswa atau Iya. wali siswa apakah setuju atau tidak Iya. belajar tatap muka secara langsung di Iya. sekolah atau tidak, Iya. itu yang harus juga Iya. dipersiapkan. Iya. Jadi kalau memang ada ambivalen, ada Iya. yang setuju ada tidak, Iya. itu tidak boleh dipaksakan. Jadi Iya. kalau ada yang tidak setuju, tetap artinya pembelajaran daring itu dilakukan. Iya. Iya. Kemudian yang keempat adalah harus mempersiapkan protokol kesehatan Iya. dari A sampai Z. Iya. Sudah kita butiri, yakni harus ada pakai masker, Iya. kemudian ruangannya sebelum dimasuki harus ada disemprot dengan disinfektan, Iya. kemudian harus ada menyusun bangku supaya physical distancing itu Iya. terjaga dengan Iya. baik, paling Iya. tidak maksimal 50%. Iya. Jadi bergantian 50%, Iya. berikutnya baru setiap rombongan belajar. Iya. Kemudian juga di ruangan disediakan ada hand sanitizer. Oh. Sebelum anak masuk, itu kami minta supaya Iya. istilahnya ada cuci tangan Iya. dengan air yang mengalir Iya. yang menggunakan sabun. Kemudian ada juga Iya. termogan untuk mengukur suhu Iya. badan anak yang bersangkutan. Jadi kalau yang tinggi, Iya. 37 ke atas tidak diperkenankan Iya. masuk. Nah, itu istilahnya item yang Iya. keempat. Dan yang kelima adalah kita minta supaya berkoordinasi dengan satuan tugas penanganan COVID kabupaten kota, COVID-19 kabupaten kota, Iya. terkait zona. Jadi Iya. satuan pendidikan itu berada pada zona apa? Iya. Kemudian peserta didiknya, pemukiman peserta didik berada pada zona apa? Iya. Termasuk guru dan tenaga Iya. kependidikannya. Nah, semua itu kita minta dilaporkan ke dinas. Ini hanya sebagai referensi, Iya. sebagai bahan yang nanti akan kita bahas bersama. Oke. Jadi kita belum lagi menentukan apakah dia akan istilahnya belajar tetap muka secara langsung atau tidak. Jadi persiapan itu perlu juga dilakukan, tetapi bukan berarti serta merta dia harus belajar tetap muka secara langsung di sekolah. Itu tergantung kepada data dan bahan yang disampaikan oleh kepala sekolah, nanti dibahas bersama dengan lintas SKP, termasuk juga dengan Iya. gugus tugas, Iya. dengan satuan tugas penanganan COVID-19. Nah, dan terakhir tentu dengan dilaporkan dengan Pak Gubernur apakah Iya. beliau setuju atau tidak. Nah, Iya. tetapi yang perlu kita pahami adalah Iya. kita tetap harus mengedepankan Iya. atau menjamin Iya. kesehatan, keselamatan peserta didik dan warga sekolah. Itu Iya. yang harus utama. Iya, iya. Nah, jadi oleh karenanya bisa dimungkinkan apabila Iya. memang zona satuan pendidikan kita itu berada dan juga pemukiman peserta didik itu berada pada zona hijau Iya. dan zona kuning Iya. paling tinggi. Nah, tetapi kalau dia berada pada zona oranye Iya. atau oranye, termasuk istilahnya zona merah, Merah. maka tidak mungkin kita akan menurunkan anak-anak kita. Nah, oleh karenanya ini perlu juga kita cermati Iya. bagaimana kenaikan angka yang positif COVID-19 Iya. berdasarkan ekspos yang disampaikan oleh Iya. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi Kalimantan Selatan. Iya. Saya mencermati 1 minggu terakhir ini terus meningkat Iya. rata-rata istilahnya 80 ke atas Iya. tiap hari pertambahannya. Iya. Nah, jadi ini kan menandakan bahwa sebenarnya masih rawan Iya.
kondisi daerah kita. Nah, oleh karena itu maka kita tidak ingin gegabah, tidak ingin tergopoh-gopoh. Yang kita lakukan hanyalah sebatas persiapan. Persiapan itu sebagai bahan referensi kita. Tapi apakah kita akan menurunkan anak kita, itu tergantung kepada banyak aspek yang harus kita cermati dan kita perhatikan, termasuk nanti dibahas bersama di lintas SKPD dan juga dengan Satuan Tugas COVID-19 dan nanti seluruhnya itu tentu akan akan disampaikan dengan Pak Gubernur. Nah, kita berharap kalau meningkat ini menandakan berbahaya, maka tentu kita belum tentu kita akan menurunkan anak-anak kita. Kecuali memang nanti berdasarkan data dan fakta mereka berada pada zona hijau atau zona kuning. Walaupun dalam spektrum kabupaten misalnya dia oranye, tetapi di dalam oranye tadi ada hijau dan kuning. Nah, tentu secara parsial bisa diturunkan atau dilaksanakan karena berdasarkan petunjuk Mas Mendikbud kita, berdasarkan SKB 4 Menteri itu dikemukakan pelaksanaan belajar tatap muka secara langsung di sekolah bisa dilakukan secara menyeluruh serentak, tetapi bisa juga artinya secara bertahap atau secara parsial. Nah, jadi kalau memang ada di dalam satu kabupaten itu yang zonanya hijau dan kuning, barangkali itu bisa dipertimbangkan untuk belajar tatap muka. Nah, tetapi juga perlu juga kita perhatikan ada beberapa provinsi dan kabupaten yang semula setelah mempersiapkan belajar tatap muka secara langsung di sekolah, seperti misalnya Provinsi Banten. Kemudian Provinsi Jawa Barat. Nah, tapi ternyata Provinsi Banten membatalkan belajar tatap muka secara langsung sampai bulan Juni. Berarti tetap melalui daring atau online. Nah, begitu juga ada kota Depok. Nah, itu juga membatalkan sampai juga bulan Juni baru daring. Nah, oleh karena itu tidak menutup kemungkinan kita pun tergantung situasi dan kondisi yang ada. Jadi sampai detik ini kami kemukakan bahwa satuan pendidikan di bawah pembinaan pemerintah provinsi, dalam hal ini secara teknis operasional di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan masih belum istilahnya menurunkan anak-anak kita belajar tatap muka secara langsung di satuan pendidikan pada semester genap ini. Nanti tergantung kepada analisis kajian dari data dan laporan disampaikan oleh kepala satuan pendidikan, dan itu akan dibahas nanti lebih lanjut dan juga nanti akan dilaporkan dengan Pak Gubernur. Nah, jadi pada intinya tidak perlu tergopoh-gopoh, artinya istilahnya cepat-cepat. Yang penting kita lihatlah situasinya yang kondusif, nah baru kita akan menurunkan anak-anak kita. Jadi pada saat ini belum tentu Januari turun, tapi tergantung situasi dan kondisi yang ada. Oke.